Waalaikumsalam warahmatullah. Numpang nanya, kalau ada orang meninggal, nah di samping tu dijajar ke foto mayit, fotonya dibawa sampai ke kuburan. Ada itu tidak boleh. Nah, bagaimana sebenarnya menurut? Ini kan bukan gawe orang Islam. Bukan gawe orang Islam. Artinya yang orang mati digawa foto tuh bukan adat, tidak ada tuntunannya. Kecuali mungkin kalau pahlawan-pahlawan kalau kita nyengok pahlawan-pahlawan itu mati digawa fotonya. Kalau kita tidak disyariatkan yang macam itu. Tambah lagi kalau foto itu betina yang buka aurat, alhamdulillah. Tambah megat ide. Niatnya macam mana Ustaz? Niat apa yang awak tanya nih? Oh, niat qada tadi. Ya saja aku puasa sehari qada Ramadan karena Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, numpang nanya, kawan aku ni pernah curhat sama aku. Dia nak jadi kaya, cak sepupunya. Kaya lantak judi. Soalnya digawe biasa be, dak kaya-kaya. Manalah nunjukkan penjelasan jangan benar. Memang manusia ni kadang-kadang nyingok zahir. Artinya nyingok zahir tu nyingok nilai materi kekayaan. Jadi kekayaan wong tu diokounya. Sangkonya senang lah itu. Tambah lagi wong yang kaya yang tidak ada ibadat. Hartanya banyak, pangkatnya besar, tapi pecahnya tak kata ujian. Tapi dia tidak ibadat, tidak salat, tidak segala macam. Tapi hartanya Masya Allah. Sangko kita dianya senang dengan harta itu istidraj. Julukan dari Allah Ta'ala. Dia tidak ibadat, dia maksiat tapi hartanya banyak. Itu julukan dari Allah. Dia nak sadar apa tidak? Ya? Tapi kita yang hidupnya cuman sebatas bercukupan baik. Artinya wong makan kita makan, wong maki iwak kita maki tempe, wong maki ayam kita maki kelempang, wong maki dodo kita maki kecap, atau wong maki kecap maki dodo lemak kita maki cuman banyung putih anyung hangat baik. Tapi kita ibadat. Cuman kalau kita ni silu kadang-kadang nyingok harta wong, kita silu. Nah, itulah nyadi kan kita ngukur kekayaan wong tu kita ukur bahwasanya oh sana tu berduit, sana. Padahal semua itu tidak menunjukkan dia berduit. Oh, dia tu tak ada dapat ujian Ustaz dari Allah Ta'ala. Cak tenang-tenang be hartanya banyak tapi tak sementara kita hidup yang penuh dengan kekurangan ini. Allah kebanyaknya ujian. Nah, itulah bedanya manusia dengan Allah di antaranya. Kalau manusia senang dengan wong, setuju dengan wong, cinta dengan wong, dipuja-puja, dipuji-puji dengan makanan lemak, dengan kehormatan, dengan datang dihargai, dibuat kepempek. Pokoknya subhanallah, duduk di depan, dihormati. Tapi kalau Allah berdasarkan hadis, inna 'idhamal jaza' ma'a 'idhamil bala. Inna Allah Ta'ala idza ahabbal qauma ibtalahum. Besarnya pahala yang akan diterima oleh seseorang dengan besarnya ujian yang dia dapat. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala idza ahabbal qauma, apabila dia cinta dengan satu kaum, satu kelompok, ibtalahum sudah. Nah. Jadi kalau Allah Ta'ala senang dengan seseorang, diujinya. Diuji. Ibtalahum. Itu tanda Allah cinta. Jadi kalau kita banyak ujian, Masya Allah, kita dicintai oleh Allah Ta'ala. Berdasarkan hadis tadi ya. Seorang santri bertanya kepada syekhnya. Ini cerita balak tadi. Berapa kali kita durhaka kepada Allah dan dia tidak menghukum kita? Kata si murid tadi. Maka syekhnya menjawab,
Berapa kali Allah menghukummu sedangkan kamu tidak mengetahuinya? Bukankah dihilangkan darimu rasa manis munajah kepadanya? Tak ada cobaan yang lebih besar menimpa seseorang daripada kerasnya hati. Sesungguhnya hukuman yang paling besar dan mungkin kamu temui adalah sedikitnya taufik kepada perbuatan baik. Petunjuk, bantuan dari Allah untuk berbuat baik. Bukankah telah berlalu hari-harimu tanpa bacaan Al-Quran? Bukankah telah berlalu malam-malam yang panjang sedangkan kau terhalang dari salat malam? Bukankah lebih berlalu musim-musim kebaikan Ramadan, 6 hari Syawal, 10 hari Dzulhijjah dan lainnya? Sedangkan kau tidak mendapatkan taufik untuk memanfaatkannya. Sebagaimana mestinya hukuman mana lagi yang lebih banyak dari itu? Tidakkah engkau merasakan beratnya ketaatan? Tidakkah engkau merasa lemah di hadapan hawa nafsu dan syahwat? Bukankah engkau diuji dengan cinta harta, kedudukan dan popularitas? Hukuman mana yang lebih banyak dari itu? Bukankah engkau merasa ringan untuk meribah, menggunjing orang, namimah dan berdusta? Bukankah engkau tersibukkan untuk campur tangan pada hal yang tidak bermanfaat untukmu? Bukankah akhirat dilupakan dan dunia dijadikan sebagai tujuan utama? Ini adalah tipuan. Tidaklah itu semua kecuali bentuk hukuman dari Allah. Wahai anak-anakku, hati-hatilah. Sesungguhnya hukuman Allah yang paling ringan adalah yang terletak pada materi, harta, anak dan kesehatan. Sesungguhnya hukuman terbesar adalah yang ada pada hati. Maka mintalah keselamatan pada Allah dan mintalah ampunan untuk dosamu. Kita nyingat orang harta banyak, tapi dia harta banyak tidak ibadat. Itu azab dari Allah. Itu musibah dari Allah untuk dia. Musibah itu. Karena apa? Karena dia tidak ada ibadat. Waktunya habis dengan hal-hal yang negatif, bukan hal-hal yang positif. Dihabiskannya waktu, diisinya dengan hal yang kata dia manfaat untuk dia. Padahal kan sudah disebutkan sesuatu perbuatan yang sifatnya megang, melangkah, mendengar, melihat dan mengucap ke yang namanya itu baik, nilainya nilai baik adalah apabila di akhirat kakek dia bakal boleh balas. Artinya ada jaminan dari Allah. Tapi karena manusia memandang kekayaan tadi, artinya manusia hanya mengejar hal-hal yang fana. Manusia ni, kita ni banyak ngejar hal-hal yang fana, artinya yang binasa. Pangkat, jabatan, harta dikejar, tapi tidak ada nilai positif. Bukannya dengan jabatan tu dia nak berbuat hal yang positif untuk agama Allah. Bukannya dengan harta yang banyak dia untuk wakaf sedekah. Bukan dengan kekayaan yang dimiliki untuk membantu sesama orang tidak mampu. Pelit lagi ada. Jadi pejabat sombong, ngomong cak hebat. Artinya sementara berapa tahun sih tahan jabatan? Berapa tahun sih kekayaan? Kan barang yang fana kalau itu, barang yang semu. Hanya tipu daya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah hidup dunia kecuali hidup yang menipu daya. Anak-anak bertanya, kalau wong rumah habis melahirkan belum 40 hari sudah bercampur, apa hukumnya? Kalau memang sudah sudah bersih nifasnya boleh, tak apa-apa. Kan tak ada harus mutlak menyenak 40 hari, ada yang 20 hari, 25 hari sudah bersih nifasnya, boleh campur. Kalau kita baru nikah kan kita disunah ke salat sunat, apun gimana niatnya? Salat mutlak baik. Salat mutlak sekali itulah.